gara-gara omongannya DPR yang menyinggung perasaan rakyat. Anehnya ternyata yang melontarkan kata-kata buruk itu adalah Mukibin, diantaranya Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya dan kawan-kawan. Pak Abdul Khalik, nggih. Jangan menyakiti hati rakyat yang sudah sakit gara-gara terhimpit ekonomi yang sempit. Lah ini pekerjaan sulit, ya, pengangguran ada di mana-mana sampai di gang sempit. Terus pemerintah nggak peduli. Ini hampir sama diikuti oleh bangsawan plus agamawan di Indonesia kita ini. Mohon maaf. Di sisi yang lain, agamawan kita ini mendukung bangsawan, kesatria. Dalam hal apa? Menindas rakyatnya, umatnya. Ustate, kiyaine, habibe, tumpakane mobil-mobil mewah. Plus anggota DPR mobil-mobil berkelas. 11 miliar harganya. Jam tangan Rolex saja 11 miliar harga. Di sisi yang lain seperti itu. Padahal umat, masyarakat dan rakyat ini terjerat, ya, rentenir hutang pinjol, kartu kredit tanpa agunan, hutang-hutang yang mengikat lainnya, cari kerjaan sulit didapatkannya. Jadi Dek Sahroni, nek wedok Sahrini, ya. Dek Eko Patrio, ngelawak sajalah, nggak usah jadi anggota DPR. Ya, Dek Uya Kuya, jadi ahli hipnoterapi saja, nggak usah jadi anggota DPR. Empati simpatimu itu loh minim sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun innama yatadzakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Au kama qol, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, dari ujung bumi bagian timur sampai ujung bumi bagian barat, mulai dari kutub utara sampai kutub selatan, semoga senantiasa berbahagia, sukses dunia sampai di akhiratnya, bisa tetap merasakan, menyerap energi hormon-hormon kebahagiaannya, walaupun dalam kondisi yang kurang mendukung di sekitarnya. Ada kemungkinan demo, menyampaikan aspirasi, ya, di sekitar rumah panjenengan semua, tapi tetap suasana hati dan pikiran selalu dalam naungan rahmatan, ma'unatan, dan karomatan dari Allah Ta'ala. Kita malam hari ini akan berbicara tentang isu yang sebenarnya sudah terlambat 2 atau 3 hari yang lalu. Karena ada kesibukan kami yang tidak bisa kami tunda jadwalnya, maka dengan sangat lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita akan membahas tentang
situasi dan kondisi perpolitikan, ya, suasana keamanan, ketertiban di masyarakat kita saat ini. Kita harus menyikapi dengan lapang dada, dengan wawasan yang cukup luas dalam menganalisa lalu menyimpulkannya. Demo yang sudah dimulai, ya, gregetnya sejak di Pati merembet sampai kemana-mana ini adalah hasil daripada tanam tabur tuai. Nanti secara bertahap akan kita bicarakan bersama, di mana harus ada keseimbangan antara pejabat, aparat, dan masyarakat sekaligus umat. Tidak bisa kita salahkan satu persatu. Yang salah adalah keadaan sebagai takdir, ya, yang Allah tentukan. Memang Indonesia harus belajar, ya, dan belajar dari kasus 98, ya, dari kasus-kasus setelahnya sampai sekarang. Sebenarnya ini tidak kita inginkan ada kerusuhan dalam demonstrasi menyampaikan aspirasi. Boleh demonstrasi, tetapi jangan sampai melukai atau membuat orang lain mati, baik mati rezeki sandang pangannya, mati ragawinya, mati rasa empatinya, simpatinya, ya. Jangan sampai menyakiti. Demo yang proporsional dan profesional, yang mengandung nilai atau unsur intelektual. Namun bahasa manusia kan berbeda-beda. Ada yang memilih bahasa kekerasan dan ada yang bahasa kelembutan. Maka oleh sebab itu, mulai dari pejabat juga harus muhasabah, aparat juga harus adalah, ummah juga harus mampu untuk menahan rasa adawah. Jangan sampai memperlihatkan permusuhan dengan aparat kepolisian dan bahkan kepada aparat pemerintahan. Karena semua ini, kita ini semua pemain dalam panggung sandiwara, rumah bersama, tonil atau panggungnya sama. Maka jangan kita rusak bersama-sama. Demokrasi jangan dilukai dengan saling merusak sana sini, jangan. Lah, kalau sudah gaduh terjadi, lah bagaimana? Ini hampir sama seperti tema yang kami ajukan, ya, pada malam hari ini, yakni Vox Populi Vox Dei, yakni bahasa Latin ini menandakan bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Sawadil a'dham. Untuk para penyelenggara negara kita, para aparat dan pejabat, untuk introspeksi diri, ya. Apa yang kurang, ya, apa yang masih belum dilakukan sebagai kewajibannya terhadap rakyat yang dipimpinnya, masyarakat yang dilayaninya. Berbeda dengan Vox Rei Vox Dei, yakni suara raja, sabdo pandito ratu itu suara Tuhan, berbeda. Jangan sampai revolusi Perancis terulang kembali di Indonesia ini. Akan membawa banyak madorot jika benar-benar terjadi di negeri ini. Alur demokrasi Pancasila yang berasaskan Pancasila, ya, dan bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ini sudah menjadi konsensus kesepakatan
dari para pendiri bangsa dulu untuk kita jalani, kita rawat bersama. Toh kalau ada kekurangannya ya kita benahi bersama. Di antaranya adalah kasus yang terjadi beberapa hari yang lalu ini. Ini sama seperti perilaku Raja Louis atau Louis XVI, Raja Prancis, bersama dengan ratunya Marie Antoinette, Marie Antoinette, yang dihukum pancung mati keduanya, gara-gara mempertahankan status raja diraja. Yang memilihnya adalah Tuhan. Saya hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak bertanggung jawab kepada manusia, kepada rakyat saya. Nah, inilah yang akhirnya kepongahan, kesombongan, ketakaburan itu dijatuhkan oleh rakyatnya. Di mana negara-negara Ya'juj Ma'juj Eropa, ya, dulu itu sistem pemerintahnya adalah sistem monarki, bahkan absolut, yakni sistem kerajaan atau keraton, yang mana pemerintahan satu-satunya harus raja diraja. Lalu ketika Perancis mengalami defisit, ya, keuangannya gara-gara membantu Amerika di benua Amerika, termasuk dalam rangka menumpas suku-suku Nusara yang ada di benua Amerika. Orang sana ngarani suku Indian, padahal itu suku Nusantara. Dibantu oleh Prancis, ya, maka keuangannya terkuras. Sebenarnya Raja Louis itu bukan pertama kali yang mengalami, ya, peristiwa tragis ini, tetapi itu sudah sejak lama. Sama seperti krisis kita saat ini, itu sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Lah, Pak Prabowo ini saja yang menerima getahnya. Pak Harto meninggalkan hutang, ya. Semuanya, Pak Karno pun meninggalkan hutang. Cuma tidak sebesar sekarang. Lalu dengan adanya hutang yang menumpuk, jatuh tempo, bayar bunga, yang belum ada uangnya, lalu kebingungan cari kemana-mana. Tapi di sisi yang lain pejabatnya berpesta pora, berhura-hura. Sama seperti yang terjadi pada tahun 1787 Masehi di Perancis dulu. Meledak, rakyat protes, karena dulu di Perancis itu ada 3 kasta. Tidak seperti yang di India 4. Ya. Kasta agamawan atau pendeta itu di atas semuanya. Kalau India ya Brahmana, ya. Terus yang kedua adalah kasta bangsawan atau kesatria, ya raja, prajurit, pegawai. Lalu yang ditindas ini adalah kasta ketiga, rakyat jelata. Pejabat, bangsawan, agamawan tidak ada pajak. Lalu ketika negara defisit keuangan, nekanlah ke rakyat jelatanya, protes besar-besaran. Lalu memperjuangkan Vox Populi, Vox Dei ini. Jadi suara rakyat itu suara Tuhan. Yang dulunya adalah Vox Rei, Vox Dei, suara Raja, Sabdo Pandita Ratu, itu adalah suara Tuhan. Yang akhirnya demokrasi ini melebar kemana-mana sampai ke seantero Eropa. Perang besar-besaran antar Perancis dengan Austria, dengan Prusia, dengan Inggris, ya. Perancis bekerja sama dengan Spanyol, ya. Perancis menundukkan Belanda dan Jerman, dan bahkan Indonesia ini secara de facto dan de jure itu sudah pernah dikuasai oleh Perancis pada masa Napoleon Bonaparte yang mengangkat adiknya Louis Bonaparte untuk menjabat sebagai Raja Batavia, Republik Batav atau Batavia, yang letaknya di Hindia Belanda pusat,
Holanda sana. Jadi kata-kata Belanda itu sebenarnya yang mengucapkan ya adalah orang-orang Perancis. Kalau orang Belanda sendiri mengatakan kamu orang Belanda, nggak kenal. Netherlands. Yuk Holanda dari kota Holland di Belanda sana. Lalu kita juga ikut-ikutan menyebutkan mereka itu adalah Walondo atau Belanda atau Blondo. Jadi kita ini juga pernah dijajah oleh Prancis sebenarnya, tapi tidak secara langsung, melalui Gubernur Jenderal William Wendels mulai tahun 1806 sampai 1811-an itu. Tapi Belanda, Raja William ngungsi ya ke Inggris, dikalahkan oleh Prancis, dipaksa untuk memakai sistem revolusi Prancis dalam hal politiknya. Nah ini penting bagi kita semua sebagai bahan pelajaran. Pak Abdul Khalik, semua ini gara-gara omongannya DPR yang menyinggung perasaan rakyat. Anehnya ternyata yang melontarkan kata-kata buruh itu adalah Mukibin, diantaranya Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan kawan-kawan. Pak Abdul Khalik, jangan menyakiti hati rakyat yang sudah sakit gara-gara terhimpit ekonomi yang sempit. Lah ini pekerjaan sulit, ya, pengangguran ada di mana-mana sampai di gang sempit. Terus pemerintah nggak peduli. Ini hampir sama diikuti oleh bangsawan plus agamawan di Indonesia kita ini. Mohon maaf. Di sisi yang lain, agamawan kita ini mendukung bangsawan, kesatria. Dalam hal apa? Menindas rakyatnya, umatnya. Ustate, kiyaine, habibe, tumpakane mobil-mobil mewah. Plus anggota DPR mobil-mobil berkelas. 11 miliar harganya. Jam tangan Rolex saja 11 miliar harga. Di sisi yang lain seperti itu. Padahal umat masyarakat dan rakyat ini terjerat, ya, rentenir hutang pinjol, kartu kredit tanpa agunan, hutang-hutang yang mengikat lainnya, cari kerjaan sulit didapatkannya. Toh toko-toko, warung-warung, tempat perbelanjaan pada sepi, daya beli masyarakat menurun drastis, ya, dari sebelumnya. Banyak pengunjung yang ada di mall, ya, di pasar-pasar, toko-toko baju itu ada pengunjungnya, tapi cuma melihat-lihat saja sambil megang dan melihat mereknya. Misalkan ya, baju ini merek apa ya? Dilihat harganya 600.000, lalu pulang, buka HP-nya, sama-sama, tipe bajunya sama, mereknya sama, beli di online, harganya jauh beda. Ya beli online. Jadi datang ke toko baju, sepatu, tas, dan lain sebagainya itu hanya untuk perbandingan harga saja. Belinya itu lewat online, dikirim oleh malaikat kuriri. Ini namanya, malaikatnya itu Al-Kuriri. Nggih Pak Abdul Khalik, nggih. Jadi Dik Sahroni, nek wedok Sahrini, ya. Di Eko Patrio, ngelawak saja lah, nggak usah jadi anggota DPR. Ya, di Uya Kuya, jadi ahli hipnoterapi saja, nggak usah jadi anggota DPR. Empati simpatimu itu loh minim sekali. Boleh anggota DPR digaji 2 miliar 1 bulan, nggak masalah bagi saya. Yang penting kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya itu benar-benar terlaksana. Gitu loh. Nggak masalah 1 bulan gaji DPR 2 miliar, yang penting rakyatnya makmur, golek penggawean gampang, pajak ya aja dhuwur-dhuwur. Nanti sama seperti Prancis, Raja Louis 16, Ratu Mary Antoinette dipancung di depan lapangan di Paris, Prancis sana, disaksikan oleh
masyarakat Perancis pada waktu itu. Karena apa? Prinsipnya Vox Dei, suara raja itu suara Tuhan. Sebab itu kita harus sama-sama kembali kepada tema seperti gambar foto yang ada di belakang saya. Ini. Hulu ya, hasil daripada doktrin-doktrin yang sudah lama tertanam di dalam memori mereka ini, akhirnya membuahkan hasil apa? Taklid buta, tidak taat terhadap pemerintahnya. Pak Prabowo kemarin itu sudah memanggil 16 ketua umum ormas di Indonesia untuk meredam suasana. Cukuplah ikuti arahan dari presiden kita. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri kita itu ya sekarang nih Pak Prabowo ini. Jangan malah menunggu ultimatum ya, fatwa dari Imam Besar D. Muhammad Rizik Syihab. Akan jadi apa wajah-wajah seperti ini? Ini sebenarnya saya males ya bermusuhan dengan saudara sendiri. Karena apa? Ini menurut sebagian daripada ahli jambi-jambi dari Nusantara asli, tidak usah yai jenengan menasihati orang-orang seperti ini. Cukup ditangkep, dibondo, dikencingi, sama didoktrin waras. Sama seperti itu. Ya janganlah kita ini manusia mau mengencingi orang kan gitu. Ya karena terkena hipnoterapi yang sudah masuk lama dalam memori. Ya ini, coba kita dengarkan bersama. Sudah kami sampaikan linknya di bawah video kita. Ya sungguh kita sayangkan lah ya, sangat kita sayangkan. Justru ini mengail ya di air yang keruh. Nah ini supaya pada enaknya ya kita setel bersama. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya bagus. Salamnya bagus. Kami, para asatis Kampung Cipayung, Sukma Jaya Depok, menyatakan bahwa atas perkembangan situasi politik dalam negeri akhir-akhir ini, kami siap menunggu Komando Imam Besar Habib Rizik Syihab dan siap menjalankan komando tersebut. Takbir! Allah. Salamnya api, takbirnya api, isinya sing ora api. Apa? Tidak taat terhadap aturan pemerintah. Ini akan menuju ke arah makar. Ke arah makar. Disulut sedikit langsung akan berfatwa yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Sama seperti masuk dalam ranah syubhatan. Lalu akan mudah kepleset pada hukum keharaman. Sangat berbahaya. Jadi keyakinan prinsip seperti yang disampaikan, ya ini masih saudara-saudara kita ya, saya sangat kasihan sekali. Sangat kasihan, masih belum sadar-sadar ya. Masih belum sadar-sadar. Muter-muter enggak ya? Enggak ya? Ini. Belum lainnya ya di Bekasi ya, pengikutnya di Rizik Syihab itu masih lumayan banyak loh ya. Dalam kondisi negara yang agak kisruh rusuh seperti ini, justru memanfaatkan suasana ya, memancing di air yang keruh untuk mengeruk keuntungan pribadi, golongan, klannya, organisasinya. Ini sangat kami sayangkan. Tipe-tipe orang seperti ini akan gampang menghalalkan darah saudaranya dengan kalimat Allahu Akbar, takbir. Nggak ada sami Allah liman hamidahnya, nggak ada. Takbir Allah. Orang yang berbahaya, bisa ngasah goloknya, bisa ngasah celurit pedang ya, dan bahkan bom molotovnya. Berbahaya. Oleh sebab itu, melalui pertemuan kita malam hari ini, kami akan meluruskan kawan-kawan kita, ayo kompak bersama. Dalam hal apa? Tawasud antara Vox Populi, Vox Dei
dengan Fox Array Fox Day. Ya, suara rakyat, suara Tuhan, suara raja, suara Tuhan. Ini kita ambil jalan tengahnya dengan jalur demokrasi. Kalau kita tarik ke ranah khilafah, Fox Array Fox Day, nanti akan ada seorang imam yang dibaiat sebagai khalifah yang akan diagungkan secara berlebihan, ya, sama seperti imam besarnya ini kan, ya. Apa jarene Dik Muhammad Rizik Syihab disuruh untuk demo, ngangkat senjata, gulingkan pemerintah dan lain sebagainya, ya mau-mau saja. Soal itu kita harus waspada, jangan terlena mudah untuk menerima informasi yang ada. Mungkin ini settingan, ya, AI, ya, artificial intelligence, ya. Misalkan belum tentu itu suaranya Mbak Sri Mulyani, tapi dibuatlah suara seperti beliaunya, ya. Disuruh mundur, ya mundur beneran gitu gambarnya. Hal-hal seperti ini di media yang canggih sekarang ini kita harus berhati-hati, harus mampu menfilternya, ya. Pak Ahmad Mufroni, pertarungan antar kelas yang terjadi di negeri ini, kelas atas, menengah, dan kelas bawah, semoga saja tetap tawazun, tawasud dengan tasamuh itu. Harus toleransi, jangan ambil menangnya sendiri. Kita bersama-sama, ya, ibarat rumah kita, surga kita, Indonesia Raya ini mau dirusak, ya kita harus melawan siapa yang merusaknya. Cuma bagi aparat juga jangan terlalu aktif tindakannya sampai membunuh, misalkan dengan peluru karet atau peluru tajam atau gas air mata sampai ada yang meninggal dunia. Kami ucapkan bela sungkawa, duka cita yang sedalam-dalamnya kepada almarhum di Afan, ya, juga 4 orang di Makassar, begitu juga 1 orang di Jogja. Sudah ada 6 orang yang meninggal dunia, belum lagi luka, dan ada ratusan yang masih ditahan, ya, di tahanan kepolisian sana. Semoga semuanya baik-baik saja, jangan mudah diadu domba. Mari kita hadapi krisis ini secara bersama-sama. Ayo bergandengan tangan persatuan Indonesia. Apa yang menjadi ultimatum dari presiden kita, mari kita taati bersama. Tapi tetap kita harus imbang. Pejabat juga harus mendengarkan aspirasi dari rakyat yang dilayaninya. Ingat revolusi Perancis, ya, gara-gara pajak yang mencekik, akhirnya rakyatnya berontak, nggak bisa diatur oleh pejabatnya, menggunakan senjata, ya, aparatnya, ya, sama seperti kejadian yang terjadi di negeri kita ini. Oleh sebab itu, ayo damailah negeriku, damailah bangsaku. Cuma tetap semuanya menahan diri, introspeksi atau muhasabah, ngerayangi awake dhewe-dhewe. Ayo bareng-bareng kita atasi, ya, apa yang menjadi beban berat negeri kita ini. Sudah kami wanti-wanti sejak dulu, jangan menambah hutang-hutang dan hutang. Jangan meniru hutangnya Jepang dan Amerika, Rusia. Ya, beda kita ini. Hutang iya, tapi rakyat tidak tahu menau kemana alokasi dananya, lalu disuruh untuk membayar hutangnya itu. Ini namanya penindasan, ya, tidak adil dan bijaksana. Seharusnya rakyat kita ini sudah 80 tahun merdeka, ya harusnya pajak itu seringan-ringannya. Tidak boleh anggota DPR pusat, DPRD tingkat 1 provinsi, DPRD tingkat 2 kota dan kabupaten gampang membuat undang-undang atau perwali perda. Justru semakin praktis, ya, semakin ringkas, ya,
undang-undang itu, maka semakin mudah kita dalam hidup bernegara. Jangan dibebani warga negara ini dengan dikekang dengan undang-undang yang ada. Kalau mau buat satu undang-undang harus menghilangkan 5 undang-undang yang sudah lama. Jangan membuat undang-undang baru. Biarkan tumbuh rasa percaya masyarakat kita terhadap pejabat pelayan rakyatnya. Ya. Karena apa? Membuat satu undang-undang itu saja sudah cair dana berapa? Sidik-sidik undang-undang nggak perlu. Negara-negara maju seperti China ya, itu nggak banyak bilik TKT ya, aturan-aturan yang tidak jelas itu. Dulu Pak Jokowi itu sempat ya mau menghapus itu, tapi ditentang oleh anggota dewan. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Pak Sumar Blora, assalamualaikum negara sedang gonjang-ganjing ini, apa sudah kodrat yang maha kuasa ya? Nggih. Semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya, ada sebabnya. Sebab dan musababnya tabur tua, lalu kita ambil pelajaran darinya. Kita ambil hikmahnya, lalu kita bisa memperbaiki ke depannya. Kasihan mereka yang demo-demo itu kebanyakan kan pengangguran. Protes ya, melihat di jalanan orang lalu lalang naik kendaraan pribadi, punya mobil, punya rumah. Di sisi yang lain ini masih lontang-lantung nggak punya pekerjaan. Jutaan pengangguran, jutaan yang tidak jelas masa depan, jutaan lulusan SLTA sampai S1, S2-nya nggak jelas mau kemana, mau ngerjakan apa gitu loh. Yang akhirnya ketika dipantik sedikit saja ya bagai api dalam sekam, itu mudah membakar ya, dan terbakar hatinya. Sebab itu ulamanya ini penting, kiainya penting. Jangan malah justru kayak gini ngomor-ngomor, siap menunggu ultimatum dari imam besar, iki jenenge mancing di air yang keruh. Dalam kondisi air keruh malah justru dipancing-pancing. Yang datang menjenguk sebagai bukti empati, simpati kepada korban almarhum di Afan itu nggak perlu ini semua cari muka, cari muka. Itu Pak Presiden, Kapolri, cukuplah. Nggak harus semua orang. Ini namanya memancing di air yang keruh ini namanya. Oke. Pak Robertji saja, ini bayang gimana? Pak Kasodikin, seharusnya para pejabat gajinya dipangkas untuk membayar hutang negara. Nggih. Harusnya kita ingat ya mantan anggota DPR kita Kiai Haji Idham Khalid ya, pernah jadi ketua DPR ya, bahkan ketua PBNU 28 tahun lamanya, melarang keluarganya untuk menggunakan ya sarana dan prasarana yang disediakan oleh negara, meniru Sultan Umar bin Abdul Aziz ini. Takut menggunakan fasilitas negara di luar jam kerja. Yang akhirnya ya pensiun dia melarat. Beda dengan anggota dewan atau parlemen kita sekarang ini, jor-joran. Ya karena kalau nggak di sugihno ya, mereka akan ngeriwui ya eksekutif. Ya. Ini ya sistem yang harus dirubah. Oleh sebab itu saya usul partai politik itu dipangkas jadi 5 saja. Nggak perlu 18 partai politik dan ditambah 6 partai lokal Aceh. Nggak perlu. Saya berbicara ini tanpa ada jabatan sebagai one team press ya. Saya menasihati presiden, ayo melalui Dewan Perwakilan Rakyat, semakin singkat itu semakin baik. Itu tanda-tanda negara itu harus betul maju. Gitu. Mau ekspor impor ya, mau mengembangkan hasil penelitian, negara memfasilitasi. Jangan ada orang punya keahlian servis TV dijual malah katakan nyaingi dirampas diangkut ke truk. Leweng ini ada TV-TV tabung itu loh. Ya. TV tabung yang rusak-rusak diservis ya, dia punya keahlian secara otodidak ya, dijual TV
150.000 laris kan, katanya melanggar hak cipta. Hal-hal seperti ini tuh nggak perlu. Seperti di China itu loh, masyarakatnya dikasih pekerjaan home industry. Ada grade A, grade B, grade C. Yang grade A untuk diekspor keluar dari China menuju ke Indonesia. Yang grade C tergantung nanti permintaan kita, harga berapa, kemampuannya itu. Jadi tirulah negara-negara maju, semakin praktis, semakin simple ya hidup ini. Jangan bulat undang-undang sampai sejengkal tanah dan nafas oksigen yang kita hirup ini nanti suatu saat dipajaki semua. Ini semua Allah yang memberikan cuma-cuma kepada kita semua. Kita hanya menjadi khalifah, mengatur secara adil dan bijaksana. Ladang sumber daya alam kita itu melimpah ruah. Tidak perlu BPJS Kesehatan itu suruh bayar rakyatnya, itu nggak perlu. Nggak perlu. Semua ditanggung oleh negara. Negara dikasih kemampuan untuk mengelola, diberi mandat oleh rakyatnya mengelola sumber daya alam kita semua. Jadi tidak ada kok yang berita menggembirakan tambang emas Ringin Pitu Banyuwangi menguntungkan, mendapatkan emas 32.000 ton, maka seluruh rakyat Banyuwangi, Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya ya akan menerima bagi hasil keuntungan dalam setiap tahunnya. Lah itu loh berita menggembirakan. Selama ini juga ada KP rugi, berita rugi, subsidi. Kapan kita bisa makmur? 286 juta rakyat Indonesia ini menunggu ya hasil ya dari bagiannya yang dititipkan amanahnya kepada wakil rakyat dan penyelenggara negara yang ada, mulai dari RT sampai presidennya, gitu loh. Gampang sebenarnya hidup bernegara ini, gitu loh. Tapi dibikin ruwet dan bulat sendiri oleh kita dengan undang-undang. Di undang-undang itu harus simple, praktis, ya. Jangan buat undang-undang ini pekerjaan ya itu tadi menghasilkan kan gitu. Pak Muhajirin Jamilun, Pak Prabowo jadi presiden, utang negara sudah menumpuk banyak akibat Jokowi ugal-ugalan utang gak iso lunas, mau utang gak mau bayar alias gak bertanggung jawab. Lah ini kan masalah politis, ini saya gak mau kalau masuk terlalu dalam gitu. Karena saya bukan kuliahnya jurusan akuntansi perbankan keuangan ya. Cuma analisa secara sekilas saja, apa yang panjenengan sampaikan ini juga ada salah dan benarnya. Gitu, gitu. Saya nggak menyalahkan semua dan tidak membenarkan semua. Gitu. Yang penting kan kita ini mampu bersaing dalam kancah global dunia itu. Okay. Jangan hanya sekedar lokal saja. Tapi di sisi yang lain masyarakat kita yang sebenarnya itu cerdas-cerdas, kreatif semua. Masyarakat Indonesia itu paling kreatif, nggak malas bekerja. Cuma nggak ada yang dikerjakan. Perhutani, menguasai gunung semua itu yang menguasai itu negara loh ya. Perkebunan, perhutani, ayo buat tidak hanya untuk transmigrasi keluar pulau saja, tapi juga kelola sumber daya tanah yang nggak punya rumah, yang kos ya, yang keleleran nggak punya pekerjaan, dikasih pekerjaan pertanian. Dirikan satu sekolah menengah jurusan pertanian. Kalau 5 tahun yang lalu itu ada SMF namanya, sekolah menengah farmasi. Nggak perlu S1 farmasi, tapi sudah ada SLTA-nya. Nanti untuk bekerja di bagian apoteker. Lah ini untuk pertanian. Kita ini negara agraris ya. Ya. Pertanian kita kalah dengan China, dengan Eropa, bahkan dengan Ethiopia sekalipun kita kalah. Padahal kita ini negara yang makmur ya. Jangan justru malah terlalu memperhatikan negara asing, lupa dengan negaranya sendiri. Ini ultimatum untuk para penyelenggara amil zakat, infak dan sedekah yang ada, yang menerima amanah ummah dari
Lazismu dan Lazisnu, dan bahkan yayasan-yayasan sosial yang ada. Untuk apa? Itu uang umat, bukan uang Anda. Dana abadi umat potongan dari ibadah haji itu pun jangan diinvestasikan ke infrastruktur atau manufaktur saja. Umat ini loh, ayo UKM ya, termasuk perputaran uang ini supaya lancar gitu ya. Jadi kita perhatikan, jangan hanya umat Islam, semua umat manusia Indonesia yang muslim atau non muslim, dari hasil zakat itu nggak apa-apa untuk menarik mereka menjadi mu'allaf qulubuhum. Coba kalau kita kumpulkan Lazisnu saja itu triliunan loh ya. Lazisnu itu se-Indonesia loh ya. Coba jenengan lihat saja, di Pati, Jawa Tengah itu aja ngelola 25 sampai 28 miliar kok duit segitu. Harusnya Kabupaten Pati itu bebas dari kemiskinan. Kalau orang miskin, maka dia akan merantau ke luar negeri, ya. Lalu akan kadal fakru ayyakuna kufron. Banyak pertengkaran, perceraian. Bojonegoro saja ini sudah ribuan, 2.400-an yang jadi janda-janda baru. Gara-gara apa? Ya, perekonomian. Orang ketiga itu nomor 3. Yang pertama itu ekonominya. Pak Agus Herbi, tangkap Rizik Syihab dan gerombolannya, hukum mati NKRI pasti aman. Seperti apa yang didawukan oleh almarhum Gus Dur kan begitu Pak Beni Saputra. Orang kikir waktu menunggu murkanya Allah nyimak ya nggih. Orang kikir nggih. Pak Beni Saputra. Oh, jenengan bukan orang kikir, orang fakir. Al fakir ila rahmati Rabbi. Begitu nggih Pak Beni. Pak Huda PKL, keahlian kelan ana turun temurun dari datuk-datuk ana adalah memanfaatkan situasi untuk kepentingan diri dan suku. Dimanapun, sejak dimana Fir'aun Mesir, Datuk Yuya menunggangi Fir'aun, begitu sampai kini ya. Kita harus waspada. Pak Huda PKL harus waspada. Ini kan wajah-wajah polos ya. Kalau kita lihat pasu namanya, katurangganing manuso, wajahnya, dahinya, ini syahmatnya itu, ini syahmat namanya, syahmata ini ya, syahmatnya kelihatan orang yang masih dalam pengaruh pemahaman yang radikal, berbahaya untuk kemajuan bangsa, akan memiliki pemahaman atau akal atau memori yang sempit pendek, tidak 3 langkah tapi 1 langkah saja. Jadi yang tidak seide dengannya ini kafir, kalau bisa ya halal darahnya. Bahaya seperti ini, orang seperti ini harus disadarkan. Itu tadi harus ada acara di Istiqlal nantinya, ruwat masal, ruwat negeri, supaya jauh dari sial. Sial ya sering tukaran, gegeran, rusuh seperti ini. Mulai dari pejabat, aparat, dan masyarakat. Semua harus diruat. Harus diruat. Semua secara global, komunal ya, menanggung dosa. Semua. Dosanya apa? Pejabatnya juga salah, aparatnya juga keliru, rakyatnya juga sama ya, memiliki kekurangan ya, karena memilih pemimpin yang kurang. mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali. Pak Sarifur Nur Zaman ST mukjizat Al-Waim. Amin. Bae sulap. Assalamualaikum Bangil hadir ya nggih, monggo Bangil nggih. Bangil ku mbae wong angel. Bangil itu mbae angel. Orang Belanda di Surabaya itu dulu mengatakan untuk menundukkan orang Bangil itu sulitnya minta ampun. Mbae angel. Nah, akhirnya lama-lama menjadi Bangil. Bangil ilang dadi Bangil. Bukan Bakil, Bangil. Budak Alaska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, demo DPR ditunggang Kiai. Makanya sangat anarkis. Ini bukan demo DPR lagi, tapi seperti teroris ya, yang ada nanti rakyat itu sendiri yang rugi kayak ini. Oh my dear, suruh saya gini. Tolong adik-adikku, anak-anakku sekalian, jangan merusak fasilitas umum, itu milik kita bersama. Sama dengan ketika kita naik perahu di tengah laut. Ya ayo kita jaga, jangan sampai perahu ini kita lobangi. Kalau ada yang melubangi perahu kita, harus kita lempar ke laut saja. Kalau ada yang merusak fasilitas umum,
ya, atau fasilitas khusus ya, termasuk ya milik pedagang ya di mall ya, jangan dijarah lah. Kalau untuk masyarakat yang merasa dirampas haknya oleh pejabat ya, itu menurut agama tentu tidak diperbolehkan. Misalkan mengambil barang-barang berharga milik orang, itu sebenarnya ya tidak boleh lah, haram. Nah ini peran ya dari ketua-ketua ormas keagamaan dan kemasyarakatan. Lah, mengatakan meredam ya marah orang yang sedang marah. Ini kan buta ya, cinta buta ya. Itu sulitnya minta ampun kecuali dimulai dari diri sendiri yang bersih. Ketua PBNU harus bersih. Ya. Ketua Muhammadiyah harus bersih. Lalu mampu energinya ya, daya cipta karyanya itu mampu membuat adem suasana. Kiainya sama saja nilepi duit jamaah Habibi yang ngono, padha ae lah, ora iso gawe tentrem ayeme masyarakat, ora iso umat. Ora iso gawe contoh gitu. Nggih, Pak Udalas kebangun. Pale dibali das. Assalamualaikum ya salam. Ibu Barotul Halwa. Assalamualaikum. Kata-kata kotor Habib-Habib Ba'alawi telah diwariskan Kipin-Kipin, kebetulan jadi anggota DPR nggih. Dilalai Ibu Barotul Halwa. Ini empatinya itu loh. Jadi saya punya foto masa kecilnya di Sahrani itu, saya punya kok. Foto kecilnya saya punya. Dulu anaknya orang nggak punya sebenarnya. Ya kita nggak menghina, cuma harusnya nggih banyak syukurnya. Wong orang dulunya tidak berada, terus sekarang ada, punya segalanya, itu harus bersyukur. Mampu menangkap sinyal perasaan orang-orang fakir miskin yang dulu sudah pernah saya rasakan. Harusnya begitu. Kok malah tambah lali sangko asale koyok kere munggah balik. Nah ini bagaimana? Ya kan sangat disayangkan lah. Saya punya fotonya itu. Nah ini foto masa kecilnya di Sahroni itu saya punya fotonya. Dulu ya orang nggak punya. Sekarang ada, lupa diri. Harusnya itu oke, jadi orang kaya silahkan dengan perjuangannya, manjada wajada. Oke, nggak apa-apa, nggih. Gak apa-apa, cuma jangan lupa bahwa kamu dulu pernah mengalami hidup merana seperti ini loh. Ini Desa Roni waktu masih kecilnya. Kalau Eko Patrionya itu kan dulu yang kelawak sih ya. Ya inilah man idza wusital amru ila ghairi ahli fantadirisa. Ya seperti ini. Mas Uyakuya itu ahli hipnoterapi, menghipnotis orang supaya tertidur ya. Ya harusnya bidangnya itulah ya, walaupun di DPR itu ada fraksi-fraksi tertentu yang mungkin di bidangnya, tapi kalau tidak memiliki kapasitas ya janganlah. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadirisa. Ya buktinya ngomong saenake, menyakiti hati rakyate. Lah ini kan ya tidak kita inginkan bersama. Nggih. Pak Sugeng Haryanto, benar Kiai, kenapa pemuka agama mereka kebanyakan hidupnya hedon, pamer kemewahan nggih. Alasannya wong alim iku kudu sugih, tapi ora kena ngono. Jangan memamerkan harta benda di hadapan orang yang tak berada. Itu menyakitkan rasanya. Menyakitkan hatinya. Berbicaralah menurut kelasnya. Kalau untuk menunjukkan rasa syukur, ya angkatlah mereka supaya seperti Anda, kan begitu. Kalau belum mampu ya jangan membuat mereka merana. Gersula namanya. Gersulo itu loh. Ya prihatin tambah soro itu loh. Nggih, justru malah sekelas Gus Ekdam ya, pamer kekayaannya, mobilnya. Nah, iki jenis kiai apa gitu loh. Apakah kiai tidak boleh kaya? Ya wajib kaya supaya nggak mengharapkan uang dari jamaahnya, santrinya, pengikutnya. Wajib, tapi tidak dipamerkan dengan cara seperti itu. Ini nanti seperti revolusi Perancis yang kami sampaikan di mukadimah tadi. Bangsawan sama agamawannya kompak untuk menindas rakyat jelata. Sama saja.
Dan ini perhatian yang perlu diperhatikan ya oleh presiden saya yang saya hormati dan saya setia kepadanya. Mas Burhanuddin Abdullah itu koruptor. Kenapa harus dikasih tanda kehormatan di antara 141 yang diundang ke istana kemarin itu? Nggak ada orang lainnya. Burhanuddin Abdullah sekarang menjadi komisaris umum PLN, komisaris utama PLN. Koruptor. Padahal ketika rakyat kecil ingin melamar kerja harus ada surat keterangan SKCK dari kepolisian, tidak pernah melakukan tindak kriminal, pidana atau perdata, ya kan? Lah ini malah tanda kehormatan plus diangkat dalam jabatan. Ya berarti ini yang menjadi api dalam sekam, gitu loh. Jadi Pak Prabowo saya ingatkan, jangan. Koruptor itu ya koruptor, dia itu penjahat bangsa. Kalau di Cina itu nggak peduli sedang makan, sedang rapat, langsung diangkut. Apalagi ada aturan, kalau KPK mau menangkap koruptor itu harus izin dulu kepada ketua partai. Aduh, aturan ini yang membuat revolusi Perancis terjadi. Revolusi Perancis terjadi gara-gara ya ini, seperti ini gitu loh kasusnya. Partai itu nggak usah 18. Jadi partai itu semuanya kan berhaluan Pancasila, ya, berdasarkan Pancasila. Tetapi yang mana? Ayo berlomba-lomba dalam membesarkan ketuhanan yang Maha Esa, coraknya kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilannya, ya, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup. Partai namanya jenisnya ada 5 saja. Lah, nanti misalkan di parlemen tetap 580 anggotanya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau di Aceh ada 6 partai lokal, itu urusan belakangan. Supaya tidak beban. Jadi jangan sampai justru DPR itu membebani keuangan negara. Negara ini sudah terbebani kok ditambahi bebannya. Kerja 5 tahun 1 periode, bisa untuk hidup seumur hidup. Saya ini pegawai, nanti kalau saya mau mencairkan uang pensiunan saya itu ada pajaknya. Setiap bulan saya dipajaki hasil penghasilan, ketika TR ya dipajaki, gaji ke-13 ya dipajaki. Nanti saya pensiun mencairkan dana pensiun atau ke JHT ya dipajaki. Apa yang tidak ada pajak? Semua. Jadi misalkan kalau ada yang mengatakan, apa yang sudah kamu berikan untuk negara, lo piye toh, kita ini ya nggak saya, jenengan semua sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa. Cuma penyelenggara ini yang nggak amanah. Oleh sebab itu anggota DPR itu gajinya maksimal ya 10 kali lipat ya gaji UMK di Indonesia. 3,5 juta saja. Ya, 3 juta kali 10 berarti cuma 30 juta saja gajinya anggota DPR. Gelem nggak apa-apa. Nggak usah memberi iuran ke partai, nggak apa-apa. Cari anggota dewan yang tidak mau mengambil keuntungan dari negara untuk mendedikasikan dirinya kepada negara. Seperti guru saya, Romo Kiai Haji Joko Sahmat itu sudah pensiun. Sudah tidak butuh uang untuk apa? Wis tua. Wis tua nggak butuh uang. Yang dipikirkan adalah saya bisa bermanfaat untuk bangsa dan agama. Gitu. Jangan mencari anggota dewan yang muda-muda ya kawin 3. Senangnya dalam hati bila beristri 2. Rasanya hidupnya di dalam surga. Yang sudah tidak memiliki hasrat harta, tahta, dan wanita, angkatlah menjadi anggota dewan atau parlemen ya, DPR pusat, DPRD tingkat 1 provinsi, DPRD tingkat 2 kota, kabupaten.
insyaallah nggih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, tentrem ayem akan terjadi di negeri kita. Oke. Pak Paiman Mantoswito, rakyat tertindas Kiai saat ini. Sebagai contoh, singkongku saja saat ini tidak laku, cuma 700. Singkong 700 rupiah Pak Paiman. Singkong jenengan di mana, di Lampung tah? Sementara zaman Pak Jokowi 1.300 rupiah. Setelah tanyakan katanya pabrik ditarik pajak yang besar, rakyat yang susah. Nggih Pak Paiman. Nggih. Kenapa kok saya melarang rusuh? Karena apa? Nanti investor asing dan investor lokal kita ini akan mundur, ekonomi kita akan semaput nantinya. Saya membaca berita dari Rusia, ternyata ada peran George Soros, seorang Yahudi Hungaria Amerika yang dulu pernah menebalkan, menghancurkan ekonomi kita, krisis moneter 1998, Pak Harto jatuh almarhum itu. Itu peran dari George Soros, George Soros. George itu Yakjud, Makjud. George Soros, George Bush, George Walker Bush, George Kudes, ya, itu George semua, George Columbus, ya, dan lain sebagainya. Itu George itu Yakjud, Makjud. Hati-hati kawan, hati-hati, nggih, hati-hati, nggih. Pak Paiman Mantoswito, singkong cuma 700 rupiah. Padahal nunggu berapa bulan singkong itu? 6 bulan ya. Pada masa Pak Jokowi 1.300 masih lumayan. Ladang-ladang pertanian singkong itu banyak di Sumatera. Saya melihat sendiri di Lampung ya. Itu wah singkongnya kan tanahnya kuning ya. Tapi banyak yang nesu. Itu tadi 700. Alasannya apa? Pabriknya pada tutup karena ditarik pajak yang besar. Inilah. Nak kekirayate dewi. Mudahkan orang berinvestasi ya. Jangan warkop yang 15 juta penghasilan kotor 1 bulannya ditarik 15% pajaknya. Ini namanya nekeki. Kapan bisa berkembang rakyat ini? Ngomong. Jadi pejabat itu iso ngomong rakyat, masyarakat. Kiai iso ngomong masyarakat dan umat. Contohnya bagaimana? Misalkan masyarakat kita ini seneng dangdutan. Kita nggak boleh ngelarang. Ngomong lu piye? Ya tarik ulur gitu loh. Walaupun musik mau jangan, itu kesenian. Yang penting tidak banyak membawa madorot, pertengkaran, permusuhan, minum-minuman, ikhtilat yang berlebihan. Ini namanya ulama atau kiai yang bisa ngomong gitu loh. Perbedaan. Melihat bangsa dan negara seperti ini, ulama juga harus pandai-pandai ya. Memberikan nasihat kepada pejabat ya supaya adem tentrem, ayo ojo lali tujuane gitu loh. Ojo lali tujuan sebagai pelayan rakyat. Bu Alida, gaji DPR 2 miliar sebulan, karyawan biasa gaji UMR, jumlah kebablasan kiai. Ya, ini dulu ya begitu di Perancis. Perancis dulu revolusi ya begitu Bu Alida. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Ini yang tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan harus sama, tidak adil itu tidak harus sama, tapi bijaksana. Sesuai dengan perlombaannya, kerja kerasnya, man jadda wajada atau walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sopo sing temen bakal nemu, sing kerja keras bakal menikmati hasilnya. Nggih. Begitu nggih. Nggih, Bu Alida. Pak Topik. Yang lucu ketum PBNU ikut dipanggil, mimpin PBNU wae ora becus. Pak Samsul, assalamualaikum, saling Malang nyimak ya nggih, monggo dari Malang. Pak Beni Saputra, artis kembali ke dunia artis, tidak cocok urusan negara ya nggih. Diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ajur jum. Ya seperti ini. Sebenarnya Dek Sahroni, Dek Eko, ya, itu kan ya dekat dengan Habib kan. Saya punya tahunya kok. Bukibin. Entah itu politis atau apa ya Allah alam ya. Jadi misalkan ya ini kan ya namanya orang ya, misalkan saya sepanggung dengan Habib, saya tidak akan menghormati berlebihan. Seandainya saya nanti sepanggung dengan Habib lah ya, saya tidak akan menghormati Habib secara berlebihan. Tidak akan saya rangkul, tidak akan saya cium, saya akan lebih terhormat sebagai tuan rumah walaupun dicerca oleh siapa saja.
Sebagai bukti bahwa kita ini merdeka, orang yang merdeka secara spiritual dan bahkan intelektual. Pak Lencai Boncai, assalamualaikum semuanya, Malaysia hadir sudare, dari Habib Lencai Boncai dari Malaysia. Jadi Malaysia ini juga memantau kita. Asia Tenggara, semua intelijen dunia ini memantau Indonesia. Mau investasi ke negeri kita ini yang mundur gara-gara tidak ada jaminan keamanan, ketertiban. Oleh sebab itu, ayo wes, sudahlah, adik-adik mahasiswa, ayo kalau mau demo lagi nggak apa-apa, tapi yang sesuai dengan aturannya, jamnya, izinnya. Karena apa? Pak polisi ini juga malaikat yang menjaga surga kita bersama. Nggak ada TNI Polri juga kacau loh kita hidup dalam bernegara loh ya. TNI Polri itu gajinya berapa sih? Lebih besar anggota dewan loh ya. Karena iri-irian ngono, ini Tuan Nyowo dikirim ke Papua sana itu gajinya berapa? Paling 2 kali UMR itu nggak ada. Nggih. Jadi mereka itu juga benar-benar berjasa menjaga keamanan. Nggak ada TNI Polri juga bahaya. Ada kecelakaan di jalan raya, siapa yang mendamaikan? Ya, walaupun ada polisi yang nakal, TNI yang nakal itu kan ya oknum. Saya bela ini dalam malam hari ini. Pak Mukaya, Bu Mukayati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuni Rahmatika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak Siti, sejarah bangsa dibelokkan, sejarah NU dibelokkan, pemerintah kena kualat. Nggih, pemerintah itu terdiri dari organ-organ, ya termasuk kita bersama. Kalau nggak ada rakyat, ya nggak ada pejabat. Jadi pimpin sopo, diatur sopo. Misalkan kita hidup di hutan ya, di Kalimantan Utara ya. Satu provinsi itu yang luasnya lebih daripada provinsi Jawa Timur, itu penduduknya cuma nggak ada 1 juta. Misalkan di Alas, ya, misalkan di Nunuan sana, misalkan nggak ada orang. Mau mimpin siapa? Wah, rakyat kok. Jin-jin yang ada di hutan itu. Berarti Imam Unyil Kapit maunya jangan. Saya nggak tega Pak Nurhati kalau membaca. Fakih Kamsi, saya itu ingat nih. Keturunannya Mbah Sunan Ampel di Surabaya itu ada namanya Pangeran Pekik namanya. Pangeran Pekik ya, tapi akhirnya dieksekusi di Jogja. Tapi yang di sini, yang di alun-alun Contongnya sebelah Keramat Gantung itu keturunannya ya. Adiknya keturunannya Duriyah yang kedua. Pangeran Pekik asli itu Pangeran Fakih. Pangeran Fakih, Duriyahnya ke atas itu sampai Mbah Sunan Ampel. Tapi lidah Jawa mengatakan Pangeran Pekik. Fakih Kamsi, yai artis sekarang pada jadi DPR. Apa untuk cuci mata di kantor DPR dan yang lainnya? Kan ada kunjungan-kunjungan. Enak nanti kunjungan itu bisa ya plus-plusiran ya plus dapat keuntungan. Pak Ahmad Syarif Mahmudin, seperti kaum Nawarij, bukan Nawarij, Khawarij. Seperti ini. Alenta beralida, salah kecap teram hajur. Pak Arso, apa ini seperti zaman Nabi Musa, yaitu Pak Prabowo bawa tongkat untuk memisahkan mana kelompok putih dan mana kelompok gelap, tak tahu tatanan. Bisa juga. Oleh sebab itu kami dukung Pak Prabowo harus kuat secara lahir dan batin. Beliau sebenarnya orang baik ya. Pak Prabowo itu kita dukung. Bersih itu tinggal 2 tahun ya Pak Prabowo, bersih loh ya, bersih tinggal 2 tahun bersihnya. Lain persiapan tahun depan pemilu yang akan datang. Jadi pejabat kita ini sebenarnya ya itu tadi lah, ini sistem demokrasi kita ini seperti ini. Kalau monarki absolut juga salah, kalau demokrasi yang seperti ini berlebihan juga salah. Kita ambil tengahnya saja. Jadi Vox Populi Vox Dei dan Vox Rei Vox Dei, ini kita ambil jalan tengahnya. Jadi ini nanti akan menjadi khilafah ala manhaj Pancasila. Itu nggih Pak Arso. Pak Wijaya. Info Bekasi aman Pak Yai, karena imbuan bersama warga Bekasi bersatu melawan menghadang perusuh berhasil dipukul mundur. Warga sudah siap-siap melawan perusuh dan perusak. Nggih Pak Warsita Wijaya, terima kasih matur suwun. Setiap kabupaten ya, kecamatan, kelurahan, ayo sekarang sudahlah. Wes brai, aja rusak-rusakan maneh, sudah. Ya, gedung DPRD Makassar, Kediri, Gerahadi Surabaya, Jogja, Solo. Pas perusakan di Solo ya, bakar-bakaran itu saya sedang di Solo. Ya, musuh orang banyak itu sulit bangsa dewi.
sehebat apapun kita, ya, kalau sudah berada di kerumunan orang banyak itu akan lemah. Nggak ada orang hebat. Oleh sebab itu inilah yang masuk dalam kategori Vox Populi Vox Dei ini. Suara rakyat, suara Tuhan. Kita nggak jadi apa-apa. Karena apa? Cobalah, ya. Nanti misalkan aparat represif misalkan ya salah lagi. Ditembak yang harus mati, nanti akan dendam lagi. Ya, di Surabaya itu ada yang banyak ditangkapi, akhirnya dilepaskan juga. Ya, begitulah. Nggih, harus ditiru nggih selain Bekasi nggih Pak Warsita Wijaya. Matur suwun atas informasinya. Bu Siti Yunani. Semoga Pak Presiden segera bisa mengatasi secara baik buat solusi untuk kepentingan rakyat. Nggih, nggih. Nggih, termasuk masalah tunjangan perumahan dan lain-lain itu dipangkas semua aja. Kalau nggak mau nggak usah jadi anggota DPR. Cari relawan-relawan saja. Nggih. Kalau gajinya kecil ya jangan ngeriwui pemerintahan eksekutif. Nggak perlu. Nggih. Gak perlu. Kalau ingin cari kekayaan jangan menjadi anggota dewan. Oke. Dewan itu melayani rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Ya. Jadi harus benar-benar amanat. Oke. Oke. Pak Erwin Abdullah, Habib plat G imigran Yaman parasit jelas antek-antek Belanda. Oke. Kalau Habibnya sendiri itu nggak masalah. Cuma berapa orang sih? Mukibinnya ini loh, pengikutnya, jamaahnya itu loh. Yang agak berat dan sulit kita untuk menyadarkan, perlu waktu. Ibu Sudinani, perlu waktu. Pak Erwin Abdullah, Habib, sudah gitu. Salih kitab teran, Bib Lencai, Bib Alidah juga. Pak aplikasi santai. Rizid berdakwah ke santri dan mukibinnya kok lengserkan Gibran. Dakwah apa dia itu, baca kitab tidak ilmu fikih, tidak memang sebagai apa dia. Kerjaan cucu palsu memang provokator umat Islam. Pak aplikasi santai. Masalah intelektual, ya masalah kemampuan wapres dan lain sebagainya itu sudah dipertahankan dulu. Jadi wakil presiden ya ada waktunya. Yang penting presidennya Pak Prabowo. Semuanya kompak lah antara presiden dan wakil presiden. Kita dukung bersama lah, sudah lah sementara. Jangan kita riwui, biar bekerja secara maksimal sesuai kemampuannya. Karena apa? Mau bekerja kayak apa? Presiden itu ya melaksanakan undang yang dibuat oleh DPR ya. Ya ada beberapa undang-undang yang masih belum berani disahkan oleh DPR, termasuk perampasan aset dan belum tidak kan. Harusnya koruptor itu dimasukkan ke Bui Sukamiskin Bandung sana, sak keluarga, sak anak turunnya. Itu loh. Lah, masalah korupsi, definisi korupsi itu harus jelas. Harus jelas. Jangan abu-abu, baru bisa memutuskan untuk memiskinkan mereka. Nanti misalkan saya ceramah dapat amplop gitu ya. Saya kan nggak tahu yang ngamplopi itu bupati atau gubernur misalkan dari hasil korupsi, saya nggak tahu. Terus gimana? Nah, apakah ini harus saya laporkan ke negara? Lah, hal-hal seperti ini kan termasuk abu-abu, bau abu-abu itu. Jadi nanti dijelaskan bagian daripada kerjasama dalam korupsi atau tidaknya. Itu buatlah aturan yang jelas. Nggih. Pak Uklik dalangnya itu lagi nggak jauh. Nggih, Pak Uklik nggih. Kopi susu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Erkan Gus Basuki, giliran kabib-kabib yang pakai rungkat, bakal rungkat. Nggih, sudah dijelaskan. Nanti kita akan menjelaskan kitab. Salim Bawazir, seorang sejarawan dari Yaman. Terus Salim Hamdin, seorang sejarawan senior dari Yaman. Jelas seperti apa yang kami sampaikan 3 tahun yang lalu itu, bahwa memang Ba'alawi atau Banu Alawi atau Banu Abi Alawi itu adalah min dzurriyyati Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Itu pun toh tidak nyambung ke Rasulullah. Diragukan lagi pada abad 7 Hijriyah. Lalu musnah dzurriyyah pada kurun Asyirah akhir atau abad 10 akhir itu. Ada yang mengatakan kurun atau abad ke-7 awal. Oke, nanti kita bahas lagi dan kami akan tampilkan manuskrip yang buntung yang dibuat acuan oleh Muhammad bin Abu Bakar Ba'dzib ya untuk mengisbat Ba'alawi ya, mulai dari Ali bin Ahmad Bamarwan yang katanya itu sama ya sepupu dengan Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam, macam-macam dibuatlah. Jadi Ba'dzib itu orang cerdas, tapi karena dekat dengan Ba'alawi ya jadi kumprung, ahmak
jadi kumprung. Ya ini yang mengatakan siapa? Ya nanti kita sampaikan, ada 16 halaman dari Salim Bawazir, 16 halaman dari Salim Hamdin. Insyaallah saya sudah megang manuskrip yang dijadikan rujukan oleh Mbak Adib itu. Sudah saya pegang, sudah saya mutolaah itu. Berikutnya dari Leon Keynes. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, Indonesia bersatu menuju masa depan lebih baik, hidup bermartabat, merdeka. Nggih, Pak Leon Keynes. Nggih, siap. Bambang Nuryanto, Pak Bambang. Yang sangat perlu adalah RUU perampasan aset koruptor, Kiai. Bila mana mungkin hukum mati bagi pelaku korupsi. Nggih, ini yang masih belum berani. Wani piro. Wani piro. Jadi Indonesia ini masih surga koruptor. Koruptor ya lari ke luar negeri aman sudah. Atau mungkin operasi plastik wajah dan merubah nama itu. Nggih. Jadi surga bagi koruptor. Lari ke Singapura. Nggih, Pak Dengsi Enmon. Tapi karena memang mental kebanyakan masyarakat tidak dididik sebagai pemimpin. Kita ini semua pemimpin. Kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Di dalam Islam itu kita semua ini khalifah, pemimpin di muka bumi. Cuma ruang lingkupnya saja ada yang luas, ada yang sempit. Minimal memimpin diri kita sendiri. 360 yang terdapat dalam tubuh, yang meliputi lipatan-lipatan, ya ini semua ini kita yang mengendalikan. Mau kita buat untuk apa, kita kasih darah yang bersumber dari barang haram atau tidaknya, ini tergantung kita sebagai pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti nggih. Pak Murianto, dia nyemak irwane nggih monggo. Bu Alida, asah golok, asah parang, siap perangan kali. Di saat seperti ini jangan ngomong-ngomong kayak gini, namanya memancing ikan di air yang keruh, memanfaatkan suasana. Harusnya itu ngayemkan semua. Jadi antara pejabat, aparat, dan masyarakat, ayo sudah kembali ke fitrah sebelumnya. Jangan bakar-bakaran lagi, jangan ikuti, harus wanahan nafsa anil hawa. Ayo kita kendalikan emosi kita. Oke lah, ada ketidakpuasan terhadap kebijakan ya pejabat kita, aparat kita. Sudahlah, ayo ulama itu yang turun tangan menasihati pejabat, menasihati aparat, dan menasihati masyarakat. Insya Allah kita akan kembali rekat dalam satu hidup bermartabat. Gitu, nggih. Nggih. Bu Alida, Pak Gus Sudirmo aja apa ya, monggo nggih, monggo. Dari Mandailing, 80 tahun negara ini belum dewasa juga, nggih. Sebenarnya umur 80 tahun itu harusnya sudah dewasa Pak, dari Mandailing. Harusnya loh nggih. Kalau baru 30 tahun merdeka itu ya masih remaja ya. Ini kan sudah 80 tahun kok, satu generasi manusia kok. Umur 80 tahun merdeka kok belum dewasa, masih belajar dalam bernegara. Sebenarnya tidak 45 sih, 48 itu masih kacau. Kiblat bangsa ini mau diapakan, ada yang komunis saja. Ada yang demokrasi Pancasila, sampai Pak Karno itu mewarning kepada seluruh yang mendukung Soekarno-Hatta. Ayo. Nah, di Madiun jelas yang dukung musuh siapa. Tapi yang berani malah justru dari Kodam Siliwangi sana, yang berantasnya. Nggih. Jadi kita harus belajar dan belajar terus ya. Efek dari belajar terus ya seperti ini ya, kita tambah nom terus, nggak iso dewasa. Jeng Bagjur, banyak keserakahan. Pak Abdul Khalik, Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kepada kita bahwa DPR sangat keterlaluan. Seperti halnya Pak Alawi, Allah Subhanahu wa taala juga hendak menunjukkan bahwa Pak Alawi itu keterlaluan kejahatannya. Pak Abdul Khalik, leres panjenengan. Di antaranya adalah yang kita luruskan selama ini ya. Pak Alawi itu kesesatannya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sudah mengakar, mendarah daging. Masuk dalam memori ulama kita, kiai-kiai kita, tuan guru itu bagus.
mursyid-mursyid kita ini masih banyak yang terkena gombalan doktrin mereka. Sebab itu kita harus bisa membersihkan total. Banyak pesantren-pesantren yang protes ke kita, guru-guru kita lah nggak ngikuti 2,5 tahun yang lalu. Kalau mengikuti Bughiyatul Mustarsyidin sudah saya buka dulu kitab Syarhus Sudur kalau mau membaca Bughiyatul Mustarsyidin, buka dulu kitab Syamsul Zohiro ya kalau mau membaca Bughiyatul Mustarsyidin, ketemu nanti siapa sebenarnya pengarang kitab itu. Kita ini kebanyakan husnudzon di awal. Oke, dulunya begitu karena kita tidak tahu. Orang tidak tahu itu tidak ada hukumnya. Sekarang sudah diberitahu dan tahu. Dulu, nggih. Pak Abdul Khalik leres. Pak Ekatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Kediri nak yai segera perangi klan iblis walau Yahudi yai sebelum rakyat Nusantara diadu domba oleh klan iblis. Nggih, siap. Kita memerangi dengan cara watawasobil haqi watawasobil sobri. Nggih. Dari kemarin itu sudah banyak kalangan blater, preman itu yang menghubungi saya untuk diposisikan seperti dimurusuhin. Saya tidak, jangan. Mereka Pak Alawi dan Mukibinnya itu saudara saya. Jangan. Saya masih bela seperti itu. Jangan. Karena apa? Kita ini sesama umat manusia, sesama umat Islam, kita sadarkan terus, jangan lelah. Jangan lelah. Nanti kalau kita posisikan seperti dimurusuh, usir dan jangan. Nanti urusan belakangan itu. Nggih. Walaupun bahayanya nancep sampai anak cucu kita, tetapi kita tetap harus bersabar. Mungkin nanti Gus Abbas, Kiai Haji Roma Irama, Kiai Haji Jaka Syahmat, Kiai Haji Sarif Rahmat, Gus Haji Dazuli, Kiai Haji Maduddin Usman, penjenengan semua sudah tiada. Nanti insya Allah akan ada lagi pejuang-pejuang yang akan meluruskan mereka. Ya PR bagi generasi kita yang akan datang berikutnya. Okay. Yang penting kita sebagai manusia yang hidup pada saat ini harus menyuarakan kebenaran walaupun pahit didengar dan dirasa. Nggih. Pak Ahmad Gufroni, nggih. Pak Joko Nur, Mang Ucup yakin mau ngelamar Ali deh. Pak Joko Nur ini dari Banten, nggih. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, matur suwun, keselamatan ke amin, matur suwun Pak Joko Nur, nggih. Kemarin itu saya langsung, kenapa kok saya tertinggal dari kawan-kawan di Makam Sunan Bonang? Dalam strategi perang itu tidak boleh semua pasukan dikerahkan penuh. Harus ada yang menyusul. Lah saya itu pas menyusul itu loh. Jam 12 saya baru sampai Tuban. Lah kawan-kawan yang ada di Tuban Makam itu sudah meluncur ke MWCNU atau PCNU ya. Kauman Tuban kota itu. Saya ditunggu di sana, tapi saya masih belum selesai di Makam Mbah Sunan Bonang. Ya saya menjelaskan itu ternyata banyak kawan-kawan dari Boyolali, dari Jogja datang. Ya, akhirnya ketemu dengan kami dan foto bersama dan bercengkrama. Ya, akhirnya enggak sampai mengecewakan lah gitu. Ketemu sama-sama. Jadi ini namanya strategi perang. Dulu kenapa Prabu Kertanegara kok kalah perangnya? Ya gara-gara apa? Ekspedisi Pamalayu itu semua dikerahkan keluar ke Swarnadipa Sumatera. Sampai Raden Wijaya juga ikut menaklukkan ya negara-negara di luar Jawa. Nah ini tidak boleh, harus ada penjaga. Lah saya kemarin ketinggalan, ya nggak apa-apa. Oke, begitu. Oke. Pak Kopi Susala sekitar Pak Bambang Royanto sudah, Pak Mujin Jamil sudah, Pak Pelipur Lara. Sepertinya HTI FPI bermain menunggangi aksi demo dengan membuat kerusuhan. Tapi kadang-kadang ini PWLS juga tidak secara resmi ya pakai kaos demo itu enggak. Justru malah sebagai orang tua ya menasihati, ya paling melihat saja kondisinya seperti apa. Jadi ngomong lah, bisa ngomong. Nggih. Pak Ahmad Gufroni, Indonesia beruntung masih punya kayak sama-sama Pak Ahmad Gufroni, kita ngaji bersama. Orang bodoh itu kalau mau belajar dia akan alim. Orang alim yang tidak mau belajar, berhenti belajar, dia akan bodoh. Nggih. Pak Rafitara, Ketua Lazisnu kan Balawi ya, nggih. Balawi.
Indonesia, umat Islam Indonesia sebenarnya tidak akan miskin, jatuh miskin, fakir itu nggak akan. Yatim piatu, janda tua, akan ada rumah singgah bagi manula yang terlantar. Siapa yang bertanggung jawab itu? Lazismu, Basnas, dan yayasan-yayasan sosial di Indonesia banyak loh ya. Kesadaran umat Islam Indonesia ini untuk berzakat, berinfak, bersedekah sudah cukup banyak. Oleh sebab itu kenapa kok pajak itu jangan mahal-mahal, supaya zakatnya komanan gitu. Antara beragama dan bernegara itu harus imbang. Oleh sebab itu nanti kalau kita tahu pajak itu diselewengkan, kalau kita tahu maka bayar pajak itu haram. Kalau kita tahu loh, kalau kita tidak tahu ya sebagai ati Allah ati wa ulil amri minkum ya kita wajib bayar pajak. Kita bayar zakat. Kalau kita tahu secara sharih dan jelas bahwa zakat itu akan dikorupsi, ya kita haram menyerahkan zakat kepada amil. Lebih baik serahkan kepada panti asuhan. Itu jelas operasionalnya. Menanggung anak yatim, fakir miskin, duafa, atau panti jumbo, atau fakir miskin, duafa, yatama, sabil yang lain. Langsung kepada sasaran. Nah, jadi meninggalkan asnaf satu, yakni amilin itu. Karena apa? Tidak banyak yang bisa dipercaya. Zakat dikelola hanya untuk kepentingan organisasinya saja. Yang disumbang wong NU tok. Lha wong liyane ora dibantu dah. Sing LDI yang ngono, LDI itu triliunan hartanya disimpan di luar negeri sana, saya tahu. Tapi yang dibantu ya sama-sama LDI atau orang yang mau masuk LDI. Ini sejenis ajaran apa? Harus lintas organisasi. Ya kalau benar-benar orang Islam loh ya, Muhammadiyah juga begitu. Lazismu kemana saja uangnya? Itu bukan uang Anda, nggak perlu didepositokan atau dikelola di apa, itu uang milik umat. Kalian yang memegang amanat mandat itu harus mencari orang-orang fakir dan miskin di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Lawanlah pinjol. Kenapa kok pinjol itu bergentayangan di Indonesia? Karena apa? Kalau mau pinjam resmi melalui bank dan simpanan pinjam koperasi itu sulit persyaratannya. Nah, kalau lazismu, Basnas ini mendirikan sendiri bank, ya tidak hanya bank muamalat, bank sendiri, bank keumatan, bank umat, gitu loh. Jadi tanpa bunga. Pinjaman enggak mendidik, enggak, waktunya berbeda nanti saja kalau sudah sukses baru dikasih tarif seikhlasnya, ya murabahah, ya akad-akad yang menguntungkan kedua belah pihak lainnya, gitu loh. Oke. Ya, gara-gara sama peran kita, kiai-kiai, ulama-ulama kita ini, peran kita Indonesia jadi jeblok kayak gini ya gara-gara kita bersama. Dana haji kemana saja. Pak Chandra Fitarakola Pak Riwantoro, Habib ingin berkuasa dan menguasai Indonesia untuk membuka jalan orang-orang Tarim masuk Indonesia. Caranya rusak citra nama baik semua tokoh pribumi Indonesia, dibaalawikan untuk yang sudah terkenal baik. Saya kemarin di makam Mbah Sunan Bonang itu, saya ketemu langsung dengan orang yang lahirnya tahun 1958. Tahu semua, ini Habib ini meninggalnya gara-gara dibacok tukang mabuk, ya tahu. Habib bener ya ini Alaidrus ada, tapi dimakamkan setelah yang ring satu ini dikuasai nama-nama mereka Yamani dan Habibi, Ba'alawi. Lah, ketika saya tanya nama-nama Habib itu nggak ada dulunya, itu dulunya batu yang asli dan batu-batu itu ditumbuk di depan dan sebagian saya keliling, saya muter makam semua, saya kelilingi. Ada yang taruh di pojok bekas bongkaran makam tua, ya nggak rusak, mungkin bongkaran ini siapa pelakunya ini. Nah, oleh sebab itu saya datang langsung ke lokasi, ya. Tidak harus dikawal, saya sendirian, ya nyetir sendiri dari Surabaya sampai Tuban, main penyusupan dan penyusulan, ya, karena saya akan menjemput uang 1 miliar. Kedabrus, wong pelarat kere 1 miliar. Kalah.
Nanti dengan saya 1 miliarnya tak kasihkan ke fakir miskin duafa semua. Mau saya punya orang kok di sana. Tahu sejarahnya mulai tahun 1958, 59, mulai masa kecilnya tahu semua ini. Kok mau dihapusi? Di sana tuh ada makam yang saya temukan itu makam Raden Ahmad Mubaidah, itu bapaknya Syam Kamaruzzaman. Nah, nanti saya akan menuju ke rumah asli peninggalan keluarga Syam Kamaruzzaman, tokoh biro khusus PKI itu, kelahiran Tuban kan. Bapaknya itu dimakamkan di situ. Apakah ini Raden Ahmad Mubaidah yang asli atau hanya sekedar batu nisan? Jadi jangan kemana-mana ya. Tunggu tanggal mainnya ya. Oke, Bu Alida, semoga Petrus dihidupkan lagi sama presiden. Kalau Petrus janganlah, kasihan, dinasihatilah. Kasihan orang-orang seperti ini, korban itu, Alida. Ini wajah-wajah polos nih, lugu-lugu ini, perlu disadarkan ini. Ini orang-orang yang sebenarnya kasihan saya. Bukan saya jak musuhan, kasihan. Dijejeli sama Simtuduro, Rotib Al-Haddad, Rotib Al-Atos, Rotib Ba'abud, jadinya kayak gini inilah. Bahaya. Chandra Fitara, Ketua Lazisnu Ba'alawi, Haji Ali Hasan Al-Bahar LCM Angge. Jadi Al-Bahar itu ya Ba'alawi, Pak Chandra Fitara. Le NU sendiri sudah dinasihati, sulitnya minta ampun kok. Kalau almarhum Romoki Haji Hasyim Muzadi pernah menyampaikan NU itu milik Habib dan Kiai ulama, itu dulu. Pak Hasyim Muzadi belum tahu. Seandainya terbuka ya ilmu-ilmu kitab nasab dan sejarah mereka, insya Allah Pak Hasyim Muzadi akan tahu. Ya karena waktunya saja yang berbeda. Pak ZNL, pegel karo abah di Tunggu Suryo, Alfian Tanjung sebetulnya ini saya baca tulisan panjenengan tadi. Saya nanti dimarahi panjenengan. Nah, ini fotonya Dik Sahroni, bukan Sarini lagi. Nah ini saya simpan ini. Kiri munggah bali ini. Kiri munggah bali, lali karo asale. Kurang syukuri. Kurang syukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu beberapa menit. Saya akan membacakan tulisan panjenengan yang tadi ya, karena sapa sing menang dhisik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Nur Hadi, apakah Pak Kiai sudah memiliki manuskrip palsu yang disandarkan ke Ibnu Hasan oleh Pak Adib? Sudah saya simpan. Itu Pak Adib itu, manuskrip itu nggak ada mukotimanya, semua disandarkan Ibnu Hisan. Tarikh Ibnu Hasan yang asli Tarikh Al-Bahak yang pernah kita bongkar itu nggak ada Ba'alawi yang versi Ba'alawi sekarang ini gitu. Sama tulisan 2 tokoh Yaman yang menolak nasab palsu Ba'alawi sudah saya simpan, nanti akan kami bagikan kepada panjenengan. Pak C, katanya LDI mau kongres di Surabaya Pak Yai, beranikah PWILS nahi mungkar? Belum berani. Karena apa? PWILS itu masih melarat. Gak punya dananya. Aduh Pak C, LDI itu dananya triliunan. Jenengan mau melawan nanti dilaporkan. Kalau tidak bisa dengan laporan disantet jenengan. Aduh, saya Indonesia kok orang-orang yang berani, kiai-kiai kemana semua? Nggak ngerti Ba'alawi itu siapa, LDI siapa. Terlalu. LDI itu berbahaya, sama bahayanya dengan Ba'alawi. Kalau masalah Gaza, gerakan akhir zamannya Mas Diki Chandra itu nggak terlalu berbahaya, itu hanya masalah furu'iyah saja. Ya ini berbahaya. LDI itu memiliki wali kutub sendiri, yakni Abdul Aziz Sultan Aulia. Tapi LS belum berani Pak Jai, karena masih dalam tahapan baru lahir, masih kecil. Dananya juga minim. Pak Maulana Zai, apa makna wali kutub yang sebenarnya dan apa bedanya dengan waliullah yang lain? Wali kutub itu artinya poros. Poros. Nah, poros itu ini kan istilah sufi ala Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah. Ada wali kutub, wali abdal, wali nukoba, wali nujaba, wali khotamiyun, wali rojabiyun, ya, macam-macam.
Nah, di antara ketuanya para wali itu adalah wali kutub. Ini istilah saja. Kutub itu adalah poros kekuatan spiritual, ya, tidak meliputi seluruh dunia, tetapi ya setempat di satu negara, di satu provinsi, ya di satu kabupaten, di satu kecamatan, itu juga bisa. Jadi rujukan ya orang dalam hidup sebagai pembimbing spiritual, nggih Pak Maulana Zain. Poros, mohon pencerahannya bagi nggih siap. Wali kutub itu wali poros. Oleh sebab itu kalau ingin wasilah itu ya jangan waya aklatop, waya anjab, ya nggak usah lah menurut saya. Ngundang-ngundang orang yang nggak jelas nanti. Jadi yang datang malah justru ya jin-jin muslim kan lebih berbahaya. Ghost itu juga bisa lah. Kawan-kawan dari Wakidiyah itu kalau berdoa ya ayyuhal ghauthal zaman, ghauthal zaman ya Mas Ali Fikri kalau sekarang ini, dulu Pak Abdul Majid. Nah, Mas Ali Fikri itu ketuanya Toreko Sholawat Wakidiyah itu ghost hadal zaman. Nggih. Pak Basir, apakah benar tuduhan kalau skill lebih utama daripada ijazah Pak Kiai? Nggih. Harus diambil jalan tengah Pak Basir. Punya ijazah tapi tidak punya skill, ya percuma. Punya skill nggak punya ijazah, tetap berguna. Pak Bu Zain Zeta, Assalamualaikum. Bagi itu ciri kebanyakan Pak Alu itu adalah pecundang jika ada kesempatan. Nggih Bu Zain Zeta, Mas Ujang kiranya ya Mas Ujang dari Sunda Barat. Nggih. Tulisan panjenengan belum sempat terbaca semua, Pak Edi Malang ya, semuanya Densik Enmon, Ali Bahar, banyak sekali ribuan tulisan yang belum terbacakan. Pak Rahmadi Udi, semoga tetap mendapatkan pahala kebajikan sebagai bukti dari perjuangan ya, menuliskan dengan jari-jari tangan panjenengan. Senjata saat itulah tulisan di media sosial kita. Ayo kita isi, kita ramekan ya kajian-kajian yang normal ya, seperti channel kita malam hari ini. Kalau ada tampilan yang tidak normal, kita harus ingatkan mereka. Kesimpulan closing statement kajian kita malam hari ini adalah memancing ikan di air yang keruh. Ini menunggu fatwa jihadnya Dik Muhammad Rizik Syihab. Ini berbahaya, keyakinan yang harus diluruskan. Karena apa? Harusnya mengikuti ultimatum ya, peringatan dari presiden kita. Ulama kita yang kemarin diundang oleh presiden sebanyak 16 ketua ormas itu, yaitu ikuti. Kita mengikuti presiden, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu bukan pemimpinmu yang dari lingkup organisasi kecilmu, tapi dari lingkup secara besar negaramu, yakni Pak Prabowo Subianto. Kami mendukung Pak Prabowo presiden kita bersama. Ayo kita dukung bersama. Kalau toh misalkan mau demo lagi silahkan, tapi dengan cara yang bijaksana. Jangan rusuh dan merusak fasilitas yang ada. Ini rumah kita bersama. Ayo kita bangkit bersama. Insya Allah tetap antara pejabat, aparat, dan masyarakat tetap akan bareng lagi bersaudara. Persatuan Indonesia. Kalau ada yang kurang, ayo kita kritisi bersama. Mulai dari pejabatnya, aparatnya, semuanya saling menasihati. Kita butuh aparat, kita butuh pejabat, pejabat butuh aparat, pejabat butuh rakyat, sama semua. Saling membutuhkan. Jangan meniru reformasi ya, revolusi Perancis dulu, berbahaya. Gara-garanya ya seperti sekarang ini yang ada di negara kita, menjadi revolusi terbesar di benua Eropa. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan semoga tulisan panjenengan semua mendapatkan balasan kebaikan fid dunya hatal akhirah. Jazakumullah khairul jazaan wafiron. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah, dan nasab sudah terbukti
Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.